Halo, perkenalkan nama saya Avelino Tiafeni Gerong, kelas A2, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya tentang tantangan dan peluang abad 21. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan lain-lain. Namun, pengertian produksi pada saat ini diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai masukan menjadi keluaran. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu 1. Material atau bahan, 2. Mesin atau peralatan, 3. Manusia atau karyawan, 4. Modal atau uang. Manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari ongkos produksi, kualitas produk atau jasa, tingkat pelayanan. Konsep dasar manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengolah departemen. 2. Sistem. Mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa. 3. Keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi. 1. Biaya, yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. 2. Kualitas. Sebagai sasaran, maka kualitas produk atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. 3. Penyerahan. Mengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. 4. Fleksibilitas. Dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Proses transformasi dari masukan yaitu sumber daya manusia, modal, material, mesin, metode, pasar, informasi. Prosesnya yaitu menggunakan proses transformasi, keluarannya barang atau jasa. Perbedaan barang dan jasa adalah barang yang pertama berwujud, yang kedua dapat disimpan, yang ketiga proses mesin, yang keempat produksi sebelum dikonsumsi, yang kelima kontak dengan konsumen rendah, yang keenam kualitas objektif. Sedangkan jasa 1. Tidak berwujud, 2. Tidak dapat disimpan, 3. Proses manusia, 4. Produksi dan konsumsi bersamaan, 5. Kontak dengan konsumen tinggi, 6. Kualitas subjektif. Faktor-faktor produksi ada 4, yaitu 1. Alam, 2. Modal, 3. Tenaga kerja, 4. Teknologi. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen operasi dalam e-business. Definisinya yaitu merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human research management. Yang termasuk proses transaksi online adalah 1. Data entry, 2. Transaction processing, 3. Database maintenance, 4. Document and report generation, 5. Inquiry processing. Pendukung keputusannya yaitu 1. Untuk dapat sukses
Dalam e-business, perusahaan memerlukan sistem informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer. Level of managerial decision making yang harus didukung oleh teknologi informasi adalah strategi manajemen, dewan direksi, komite eksekutif yang mengembangkan sasaran keseluruhan, strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi. Tekstil manajemen, para manajer yang mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, penjadwalan, anggaran merinci kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis bagi subunitnya. Operasional manajemen, mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. 4 tahap evaluasi e-business. Yang pertama tahap informal, yang kedua tahap automate, yang ketiga tahap integrate, yang keempat tahap reinvent. Topik-topik utama dalam manajemen operasional abad 21. Yang pertama, peran baru manajemen proyek di abad 21. 2. Loyalitas baru. 3. Manajemen proyek. Terima kasih.